Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar teknik food photography dengan menggunakan available light atau cahaya natural. Jadi, yang harus disiapkan, kita harus memilih sudut di rumah kita atau mencari ruangan yang memiliki sumber cahaya melalui jendela. Nah, seperti ini contohnya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah salah satu ruangan yang ada di rumah saya dan ini sangat sederhana. Jadi setup yang dibutuhkan, kita hanya membutuhkan meja ya berukuran kurang lebih seperti ini, dan di sini ada dinding atau tembok dan satu jendela. Jadi sangat sederhana ya teman-teman, mungkin bisa menggunakan ruang tamu atau ruangan yang ada sumber cahaya. Dan untuk food photography kita membutuhkan cahaya yang lebih soft. Jadi kita tidak melakukan di luar atau bukan di daylight cahaya matahari langsung, tapi kita memerlukan diffuser peredam cahaya natural seperti ini dari jendela ini. Nah, seperti itu dia konsepnya teman-teman. Ya, jadi setelah kita menyiapkan meja dan kita menemukan sudut yang terbaik dengan cahaya yang cukup seperti ini. Jadi teman-teman juga harus perhatikan intensitas sinar yang masuk ya untuk jendela teman-teman. Jadi silakan diperhatikan cahaya jendela yang dipilih, jangan yang terlalu over atau terlalu terang. Jadi silakan pilihlah jendela yang cahayanya lebih soft. Jadi mataharinya tidak terlihat langsung. Nah, seperti ini. Karena kita akan membuat foto dengan setup lighting yang sedikit soft ya. Dan untuk alat-alat apa saja yang dibutuhkan, jadi yang perlu disiapkan adalah seperti ini. Yang kita sarankan menggunakan, nah ini teman-teman bisa lihat, kita menggunakan flip background. Nah ini sangat ini ya, harganya juga sangat terjangkau dan di pasaran juga sangat banyak yang menjualnya. Ini teman-teman bisa gunakan. Jadi flip background ini fungsinya kita bisa menjadi lebih fleksibel ya. Kita bisa melakukan setup di sini atau di sini. Ya, jadi sangat praktis. Kita tidak perlu banyak equipment, jadi cukup flip background seperti ini. Jadi kita otomatis sudah mendapatkan alas dan backgroundnya. Nah ini teman-teman kita coba letakkan. Jadi ada beberapa posisi yang bisa kita pakai untuk setup pencahayaan natural. Nah seperti ini, salah satu contoh seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini posisi bayangan akan jatuh di kanan atau seperti ini diagonal. Nah untuk framing kali ini kita akan mengambil fokus kita ada di flip background. Jadi kita tidak memperlihatkan jendela atau kita tidak akan membuat bokeh pada bagian jendela. Jadi kita akan mengambil framing seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin jendela atau view di luarnya bagus, teman-teman bisa juga gunakan ya seperti ini, angle-nya dimepetkan. Jadi kita bisa ambil dari samping, nah dari sini. Jadi silakan nanti disesuaikan sesuai dengan style foto seperti apa. Apakah ingin memperlihatkan jendela atau sinar atau fokus di flip background ini. Ya, objek kali ini kita akan memotret roti. Jadi ini adalah objeknya. Oke, jadi kita akan coba menata ulang dari awal bagaimana mengatur komposisi dan plating dan juga framingnya. Jadi kita akan coba, dan juga food stylingnya. Ya teman-teman bisa sambil berkreasi ya. Jadi yang pertama kita letakkan objek utama. Jadi kita sarankan untuk angle-nya seperti ini ya, diagonal. Pilihlah angle yang bisa menampilkan keseluruhan objek. Nah seperti ini. Karena ini bentuknya seperti ini, nanti kita bisa putar-putar. Ya, kita tambahkan juga props di bagian belakang. Nah ini bisa teman-teman gunakan ini susu, atau kita tambahkan aksen juga di belakangnya, tepung misalnya yang berhubungan dengan objek roti ini. Untuk aksen juga kita bisa tambahkan ini ya, supaya lebih segar ya, kita tambahkan daun di belakang. Ya, jadi kita bisa komposisikan, bahkan diatur, mungkin digeser ke kanan atau ke kiri. Dan juga kita tambahkan aksen satu lagi.
untuk food stylingnya kita kali ini cukup sederhana. Kita hanya menambahkan tepung ya, seperti ini. Ya, ini salah satu ingredients yang bisa kita tampilkan di belakang untuk memberikan tekstur pada backgroundnya. Ya, jadi untuk dekorasi silahkan kita bisa juga mengambil inspirasi dari mood board yang sudah kita punya. Oke, ya, jadi untuk setup kurang lebih seperti ini ya teman-teman, sangat simple. Jadi kita komposisikan di belakang dan di tengah, dan ada juga di sisi sebelah kanan. Nah, ini kali ini kita tidak memakai foreground, jadi cukup di belakang saja karena fotonya kita akan crop ke atas, jadi tidak butuh foreground atau objek yang ada di depan. Nah, nanti kita bisa sambil framing kita geser-geser, jadi silakan nanti teman-teman bisa tata ulang kembali saat melakukan framing ya. Nah, untuk pencahayaan, jadi ini juga tips yang sangat penting ya, kita bisa menggunakan reflektor atau ini teman-teman bisa buat dengan kertas ini. Bahannya sangat sederhana, kita pakai kertas berwarna silver dan di dalamnya pakai karton. Jadi diikat dengan karet seperti ini. Ya, ini sangat mudah membuatnya. Jadi reflektor ini fungsinya cahaya available biasanya menghasilkan bayangan yang cukup ini ya. Nah, ini cukup mendominasi di sebelah kanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian sini agak gelap. Ya, jadi fungsinya reflektor ini akan memantulkan sinar matahari sehingga objek di sebelah kanan ini terlihat lebih detail. Nah, ini teman-teman bisa lihat teksturnya mulai kelihatan, ada kilauan. Ini bisa menjadi fill-in atau cahaya tambahan ya yang membuat nanti detailnya lebih bagus. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa atur juga kemiringan dari reflektornya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita akan bisa sesuaikan. Kali ini saya akan membuat lebih rata, jadi akan saya letakkan sejajar. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, sangat simple dan sangat mudah untuk dipraktekkan. Jadi kita akan sekarang lanjut ke framingnya. Oke, jadi sekarang untuk setup background dan lighting sudah sip ya. Jadi kita lanjut untuk framing ya. Nah, kita akan aktifkan mode kamera dengan mode auto kali ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan rasio 3:4 karena kita akan lebih mudah nanti melakukan cropping. Ya, untuk mode kita pakai auto dan kali ini saya akan coba tambahkan sedikit bokeh atau blur. Kita hidupkan live focus. Nah, seperti ini teman-teman. Saya akan coba framing. Kita coba bisa memutar objek utama, jadi silahkan disesuaikan ya angle yang terbaik seperti apa. Nah, jadi kita akan coba majukan ya, karena kita ingin mendapatkan fokus pada bagian roti ya di sebelah kanan. Ya. Untuk angle yang pertama kita pakai eye level ya, jadi agak kameranya kita buat sejajar. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita ambil. Ya. Dan yang kedua, kita akan coba mengganti rasionya 1:1 ya. Jadi, nah, persegi seperti ini. Jadi silakan nanti teman-teman bisa sesuaikan apakah ini untuk kebutuhan sosial media. Jadi kita tidak perlu cropping. Jadi kita langsung mengambil angle persegi seperti ini ya. Kita bisa juga geser sedikit lebih diagonal.
Atau kita ambil yang 45 derajat ya, seperti ini. Jadi perhatikan garis horizon agar tidak miring. Ya, jadi seperti ini. Diperhatikan juga grid atau garis grid display agar tidak miring horizonnya. Oke, sudah dapat. Ya. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya cukup detail ya. Nah, ini di bagian kanan juga sudah ada pantulan atau fill in. Nah, ini teman-teman bisa lihat, jadi detail rotinya terlihat. Dan juga bayangan juga cukup bagus. Seperti ini, satu arah. Dan terlihat natural. Ya, jadi seperti inilah tips untuk pencahayaan natural. Oke, teman-teman, jadi seperti inilah hasil foto untuk setup pencahayaan natural atau available light smartphone food photography. Selamat mencoba.